Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Anak-anakku sekalian, anak kelas 5 yang saya cintai dan saya banggakan, alhamdulillah berjumpa dengan saya dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti ya anak-anak ya. Anak-anak, kemarin kita telah belajar tentang mari mengenal Rasulullah. Apa makna Rasulullah ya anak ya? Sudah mengetahuinya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan tentang Rasul Ulul Azmi ya anak ya. Nah, apa yang dimaksud dengan Rasul Ulul Azmi? Nah, jawabannya adalah ada pada berikut ini ya anak ya. Silakan kalian lihat di buku paketnya ya anak ya. Ulul Azmi terdiri dari dua kata ya anak. Terdiri dari dua kata, yang pertama adalah ul dan yang kedua adalah al-azmi. Ulul artinya mempunyai atau yang memiliki, sedangkan al-azmi artinya adalah teguh ya anak ya, atau tekad yang kuat. Jadi ulul azmi berarti yang memiliki tekad yang kuat ya anak ya. Sedangkan Rasul Ulul Azmi jika digabung ya berarti Rasul yang memiliki keteguhan atau tekad anak-anak. Nah, siapakah para rasul yang tergolong ulul azmi? Ya, mereka ada 5 orang rasul. Nah, yang perlu kalian ketahui yaitu jumlah para rasul dan para nabi itu semua jumlahnya ada sekitar 124.000 ya anak ya. Dalam sebuah riwayat disebutkan ada 124.000 ya anak ya. Nah, dari 124.000 itu yang wajib kita ketahui adalah 25 yang disebutkan dalam Al-Qur'an anak-anak. Ada 25 yang wajib kita ketahui. Nah, dari 25 nabi dan rasul itu ada 5 diantaranya adalah termasuk ulul azmi, rasul-rasul yang memiliki keteguhan hati yang sangat kuat. Nah, siapakah mereka? Yang pertama adalah Nabi Musa, Nabi Nuh alaihissalam, kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, berikut sedikit cerita tentang Rasul Ulul Azmi. Yang pertama adalah Nabi Nuh ya anak-anak ya. Beliau adalah keturunan ke-10 dari Nabi Adam alaihissalam. Ia mengajak manusia agar menyembah Allah Subhanahu wa taala dan melarang memperhambakan diri kepada selain Allah ya. Tapi kaumnya pada masa itu ya tidak mau mendengarkan seruannya ya. Ya, Nabi Nuh itu disambut oleh cemooh dan ejekan ya anak-anak ya dakwahnya ya. Nah, Nabi Nuh berdakwah selama kurang lebih 950 tahun ya anak-anak ya. Ya, selama 950 tahun beliau berdakwah. Umatnya banyak yang tidak percaya, banyak yang mengejek ya. Bahkan anaknya sendiri yang bernama Kan'an ini tidak beriman. Sehingga ketika Nabi Nuh alaihissalam sudah habis kesabarannya, beliau berdoa kepada Allah agar diturunkan azab kepada kaumnya ya anak ya. Akhirnya turunlah banjir bandang yang menenggelamkan seluruh bumi ya anak-anak ya. Yang selamat siapa? Yang selamat cuma Nabi Nuh beserta pengikutnya yang beriman, yang jumlahnya ada sekitar 60 ya anak-anak ya. Nah, lanjut ke Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam adalah putra dari Azar ya. Ya, putra dari Azar. Azar adalah tukang pembuat patung-patung untuk dijadikan sesembahan. Nah, Nabi Ibrahim ini sangat teguh ya. Bahkan ketika ayahnya sendiri menentang ya, dia tetap berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahkan suatu hari ketika Raja Namrud menghukumnya ya, Raja Namrud menghukum Nabi Ibrahim karena Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala yang disembah ya, yang disembah oleh
umatnya Nabi Ibrahim itu ya dihancurkan semuanya dengan menggunakan kapak ya anak-anak ya, dihancurkan semua dengan menggunakan kapak. Nabi Ibrahim, sehingga Nabi Ibrahim dihukum dibakar hidup anak-anak. Tapi Allah menyelamatkan Nabi Ibrahim dengan cara menyuruh api menjadi dingin. Qul ya narukuni bardau wa salaman ala Ibrahim. Ya, wahai api jadilah dingin dan berilah keselamatan kepada Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim selamat dari kobaran api. Yang ketiga adalah Nabi Musa alaihissalam anak ya. Rasul Azmi adalah yang ketiga adalah Nabi Musa alaihissalam. Ya, Nabi Musa adalah putra dari Imran keturunan Bani Israel. Ia hidup pada masa Raja Fir'aun yang sangat zalim, bahkan dirinya mengaku sebagai Tuhan ya. Nah, Nabi Musa sendiri ini dirawat oleh istri dari Raja Fir'aun ya, sehingga Nabi Musa ini berdakwah kepada ayah angkatnya sendiri ya anak-anak ya. Tidak lain adalah Fir'aun yang mengaku sebagai Tuhan ya anak-anak ya. Nah, Nabi Musa ini diberikan mukjizat berupa tongkat ya anak-anak ya. Tongkat yang bisa menjadi ular, berubah menjadi ular, memakan ular-ular sihir dari anak buah Raja Fir'aun, dan dia bisa membelah lautan ya anak-anak ya. Ketika dia dikejar oleh anak buah Fir'aun dan Fir'aun mengejar Nabi Musa ya, dan kaumnya ingin dibunuh ya anak-anak ya. Maka Nabi ketika berada di lautan sudah tidak ada daratan lagi, Nabi Musa diberikan mukjizat Allah bisa membelah laut merah ya anak-anak ya. Bisa membelah laut merah ya. Sehingga Nabi Musa bisa selamat, bisa menyeberang laut ya. Sedangkan Fir'aun dan prajurit-prajuritnya ditenggelamkan Allah di tengah lautan. Nah, selanjutnya adalah Nabi Isa alaihissalam. Ini adalah Rasul Azmi yang keempat ya anak-anak ya. Nabi Isa alaihissalam, beliau adalah putra dari Maryam. Dengan kuasaan Allah beliau dilahirkan dengan perantaraan ibu saja ya. Jadi Nabi Isa ini tidak mempunyai ayah. Dia hanya mempunyai seorang ibu yang bernama Maryam. Nah, Nabi Isa ini berdakwah kepada Bani Israel ya anak-anak ya. Ya, pada masa itu dipimpin oleh Bani Israel, dipimpin oleh raja yang bernama Raja Herodus ya anak-anak ya. Nah, karena Nabi Isa ini enggak mau ya mengikuti Raja Herodus ya, Nabi Isa hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala ya, enggak mau menyembah tuhan-tuhannya Herodus, maka ia dihukum ya, akan dihukum dengan disalib ya anak-anak ya, akan disalib. Sehingga Nabi Isa ini bersembunyi ya anak-anak ya. Ketika bersembunyi dia dikhianati oleh muridnya ya, oleh muridnya yang bernama Yudas Iskariot anak-anak ya. Yudas Iskariot ini berkhianat memberitahu tempat persembunyian Nabi Isa. Nah, ketika Yudas Iskariot menunjukkan tempat persembunyian Nabi Isa, nah, Nabi Isa diangkat ke langit, sedangkan Yudas Iskariot wajahnya dimiripkan dengan Nabi Isa. Wajahnya oleh Allah dirubah menjadi mirip dengan Nabi Isa alaihissalam, sehingga yang disalib adalah Yudas Iskariot karena dikira Nabi Isa, dan Nabi Isa selamat karena Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ya, diangkat ke langit ya anak-anak ya, sampai besok hari kiamat ya. Maka Nabi Isa akan diturunkan, akan mendampingi Imam Mahdi dalam mendakwakan agama Islam ya. Dan Nabi Isa ini yang akan membunuh Dajjal ya anak-anak ya. Nah, yang terakhir adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya anak-anak ya. Nah, Nabi Muhammad ini sejak muda memiliki sifat jujur ya anak-anak ya, tabah, sabar, bertanggung jawab dan bekerja keras, sehingga diberi julukan Al-Amin ya anak-anak ya. Nah, setelah dia akan menjadi Rasul, beliau tak henti berdoa kepada kaumnya untuk meninggalkan kemusyrikan, yaitu menyembah terhadap berhala ya anak ya. Dan dalam berdakwah
Nabi Muhammad SAW ini banyak mendapat tantangan ya anak ya, banyak ditentang terutama oleh kedua pamannya yang bernama Abu Lahab dan Abu Jahal ya anak ya. Nah, yang menentang tidak lain adalah keluarganya sendiri, yaitu Abu Lahab dan Abu Jahal yang sangat memusuhi Nabi Muhammad. Nah, selain jujur dan pemaaf, Nabi Muhammad juga sangat menyayangi anak yatim ya anak ya. Nabi Muhammad mengatakan barang siapa yang memelihara dan mengasuh anak yatim dengan sebaik-baiknya kelak akan masuk surga dan tempatnya berdekatan denganku, yang diisyaratkan dengan kedua jari telunjuk dan jari tengah Rasulullah ya. Seperti dua itu ya, seperti kis itu ya perumpamannya ya, jari telunjuk dan jari tengah sangat dekat sekali ya. Nah, begitulah kepedulian Nabi Muhammad terhadap umatnya. Nah, Rasulullah adalah Rasul terakhir ya. Setelah Rasulullah tidak ada Nabi ya, tidak ada Rasul. Oleh karena itu Nabi Muhammad dijuluki dengan Khotamul Anbiya wal Mursalin, yang artinya adalah penutup dan penghabisan para Nabi dan Rasul ya. Nah, sikap apa yang bisa kita teladani dari para Nabi dan Rasul tersebut? Ya, ada banyak hal yang bisa kita pelajari dari Nabi dan Rasul. Di antaranya apa? Yang pertama adalah sifat jujur atau sifat amanah ya, pemaaf atau afu, tekun atau khusuk, malu kalau dicela ya, namanya al-haya, ini adalah malu, sifat rasa malu kalau mereka melakukan perbuatan jelek ya. Bersih atau nadhofah, pemurah atau as-sakho ya, as-sakho artinya pemurah, sabar atau as-sabru dan seterusnya. Nah, sebagai seorang siswa, apa yang bisa kita pelajari dari para Rasulul Azmi? Nah, ini yang bisa kita pelajari. Fasbir kama sabara ul azmi minarusul. Allah berkata, Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 35 ini ya, fasbir kama sabara ul azmi minarusul. Yang artinya, maka bersabarlah engkau Muhammad sebagaimana kesabaran Rasul-Rasul yang memiliki keteguhan hati. Nah, sebagai siswa, perilaku yang kita bisa contoh dari ulul azmi ada, yang pertama adalah teguh dan sabar dalam belajar. Yang kedua, teguh dan sabar dalam beribadah. Yang ketiga, teguh dan sabar dalam mengerjakan tugas-tugas sekolah. Yang keempat, teguh dan sabar dalam mematuhi orang tua. Yang kelima, teguh dan sabar dalam pergaulan dan tidak cepat marah. Teguh dan sabar dalam mematuhi peraturan, baik peraturan di rumah, sekolah maupun di lingkungan tempat tinggal dan seterusnya. Nah, saya kira cukup sekian ya anak ya. Untuk rangkumannya bisa kalian pelajari sendiri di buku paket kalian. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.